Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Pak Anton Rahmadi, SDP MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang sifat makanan dan prinsip pengolahan di mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian dari mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibahas yang pertama komposisi makanan, yang kedua sifat fisik, yang ketiga sifat biokimia, yang keempat kualitas makanan, keamanan, pembusukan dan umur simpan, kelima jaminan mutu yang terdiri dari pengelolaan mutu pangan dan keamanan, yang keenam pemantauan dan pengendalian proses, ketujuh desain higienis dan pembersihan fasilitas pemrosesan dan peralatan, dan yang terakhir yang kedelapan prinsip rekayasa. Baiklah, itu poin-poin penting yang akan dibahas nanti di penyampaian materi yang berjumlah 8 poin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan. Di kelompok 2 ada berjumlah 6 anggota. Baiklah, sesi perkenalan saya dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi, NIM 1903036021. Saya Yunia Rahmat Kiswadewi, NIM 1903036016. Saya Alfi Nuraida dengan NIM 1903036017. Saya Cici Padilla dengan NIM 1903036036. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dengan NIM 1903036042. Saya Dinda Ulari Putri dengan NIM 1903036044. Jadi materi pertama yang saya akan bahas yaitu tentang komposisi makanan. Komposisi makanan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Komposisi makanan terdiri dari yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat yaitu zat makanan yang mengandung sebuah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri dari gula, sirup gula, oligosakarida, polisakarida, pati multifungsi, selulosa, dan gum polisakarida. Yang kedua ada lipid. Lipid adalah senyawa biologis yang larut dalam pelarut nonpolar. Lipid terdiri dari fosfolipid, sterol, dan pengganti lemak. Yang ketiga ada protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein terdiri dari sifat fungsional, faktor antinutrional, dan alergen makanan. Yang keempat ada air. Air memiliki fungsi penting yang tidak tergantikan oleh senyawa lain, karena air dapat mempengaruhi penampakan tekstur serta cita rasa pada makanan. Yang kelima ada vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Yang keenam ada mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang dibutuhkan makhluk hidup dan termasuk dalam mikronutrien. Yang ketujuh ada pewarna dan pigmen, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki dan memberi warna pada makanan. Yang kedelapan ada antioksidan, yaitu senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pengawet, yaitu zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke produk makanan untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh mikroba. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, mengenai sifat fisik. Sifat fisik itu dibagi yang pertama yaitu ada massa jenis atau densitas. Artinya adalah massa jenis ini adalah perbandingan antara massa dengan volume, di mana rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Sedangkan untuk bobot jenis atau specific gravity artinya adalah perbandingan bobot suatu zat terhadap bobot zat baku yang volume dan suhunya sama.
Densitas ini sangat penting untuk menentukan luasan gudang untuk menampung volume tertentu, masalah transportasi, dan untuk menilai tingkat kemasakan buah pada hasil pertanian. Nah, yang kedua yaitu ada viskositas. Viskositas lebih gampangnya itu disebut dengan kekentalan. Nah, semakin mudah untuk mengalir, maka viskositasnya rendah. Sedangkan semakin sukar suatu cairan itu mengalir, maka disebut atau dikatakan jika viskositasnya tinggi. Yang ketiga yaitu ada surface activity atau tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini artinya adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang antar permukaan cairan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang sifat biokimia, yaitu ada asam, basa, dan pH. Saya mengambil teori menurut Arrhenius. Asam merupakan zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen bila dilarutkan dalam air. Asam memiliki pH kurang dari 7. Basa merupakan zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih dari 7. pH sendiri merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan. Secara sistematis, besar pH dirumuskan dengan pH sama dengan min log H+. Sama seperti pH, maka pOH dirumuskan dengan pOH sama dengan min log OH-. Baik, terima kasih Saudari Yuni. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang kualitas makanan, keamanan, pembusukan, dan umur simpan yang akan saya bacakan. Di kualitas makanan dan keamanan, pembusukan, dan umur simpan ada materi tentang atribut kualitas pangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membicarakan masalah mutu. Sering di antara kita beranggapan bahwa sebagian besar mutu produk buatan luar negeri lebih baik daripada produk dalam negeri. Atau secara tidak sadar kita sering berkomentar, wah payah, terhadap barang atau pakaian ataupun makanan atau apa saja produk hasil manusia yang tidak bermutu. Pertanyaannya yang mendasar adalah, apa sesungguhnya mutu itu? Pertanyaan ini memiliki banyak jawaban, karena maknanya akan berlainan bagi setiap orang dan tergantung pada konteksnya. Selain itu, mutu sendiri memiliki banyak kriteria yang berubah terus-menerus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam hal makanan, kadang dengan serta-merta kita mengatakan suatu barang bermutu apabila rasa makanannya enak atau sesuai dengan selera, higienis, ukuran porsi makanan sesuai, pilihan jenis-jenis atau menu masakan, kecepatan pelayanan, keramahan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan, dan harga yang sesuai. Berikut ini adalah penjelasan atribut kualitas pangan. Yang pertama, karakteristik sensorik. Bagi konsumen, beberapa atribut kualitas makanan yang paling penting adalah karakteristik sensorik seperti penampilan, rasa, aroma, dan tekstur. Ini menentukan preferensi hidup untuk produk tertentu, dan perbedaan kecil antara merek produk serupa dapat memiliki pengaruh besar pada aksesibilitas. Menurut Delahunty dan Sanders tahun 2010 menggambarkan sistem sensorik yang chemestesis atau sensasi yang muncul ketika senyawa kimia mengaktifkan reseptor mekanis di mata, hidung, mulut, dan tenggorokan yang terlibat dalam rasa sakit, sentuhan, dan thermal persepsi. Kedua, penampilan dan warna. Munculnya makanan adalah kombinasi dari atribut geometrisnya, misalnya bentuk, ukuran, sifat fisik, optik, termasuk properti permukaan, kilap, tembus pandang dan warna, dan metode presentasinya. Atribut sensorik makanan juga dipengaruhi oleh waktu dan urutan persepsi. Faktor-faktor ini berlaku saat produk dilihat selama tampilan retail, ketika sedang disiapkan, dan ketika disajikan untuk dikonsumsi menurut Hutchins 1997. 3. Ada rasa dan umami. Rasa makanan kedua hanya untuk penampilan dalam membentuk pilihan makanan, dan orang menempatkannya sebagai alasan utama untuk memilih makanan tertentu. Ada perbedaan antara rasa
dan antara rasa dan umami. Yang pertama, rasa adalah sensasi rasa manis, asam, asin, kepahitan, atau astringensi. Sedangkan umami ialah rasa gurih yang dirasakan melalui reseptor untuk glutamat. Keempat, ada tekstur. Tekstur makanan sebagian besar ditentukan oleh kelembaban dan kandungan lemaknya, dan jenis serta jumlah karbohidrat struktural yang terdiri dari selulosa, pati, dan bahan pektik, hidroklorid, dan protein yang ada. Hal ini dapat dilihat sebagai berlangsung dalam sejumlah tahap. Yang pertama itu penilaian awal kekerasan, kemampuan untuk mematahkan dan konsistensi selama gigitan pertama. Kedua, ada persepsi kenyal, berkat dan keberanian selama mengunyah, kebasapan, dan grainisis makanan, bersama dengan penilaian ukuran dan geometri potongan makanan individu. Ketiga, persepsi tentang tingkat di mana makanan rusak selama mengunyah jenis-jenis potongan-potongan yang terbentuk, pelepasan atau penyerapan kelembaban, dan lapisan mulut atau lidah dengan makanan. Yang kelima, kualitas gizi. Gizi adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman guna untuk mempertahankan hidup, pertumbuhan, berproduksi, dan untuk menghasilkan energi. Susunan pangan dalam makanan yang seimbang adalah susunan bahan pangan yang dapat menyediakan zat gizi penting dalam jumlah yang cukup diperlukan untuk tumbuh tenaga, pemeliharaan, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Pangan menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi. Pada gilirannya, zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagai tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan membuat lancarnya pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya tentang keamanan pangan. Selain bahan kimia berbahaya ataupun benda asing, konsumen dapat terluka atau dibunuh oleh makanan yang terkontaminasi oleh patogen. Makanan lahir termasuk bakteri, virus, dan parasit, dan beberapa spesies cetakan. Tidak ada spesies lagi makanan lahir yang diketahui menyebabkan keracunan makanan. Dan dari sekian banyak patogen yang dapat mencemari makanan, beberapa berasal dari manusia yang terinfeksi dan mencemari makanan melalui ekskreta, misalnya norovirus dan salmonella typhi. Sedangkan yang lain hadir dalam daging, susu, atau telur hidup hewan, diekstrak hewan yang terinfeksi yang mencemari tanaman, atau mereka bertahan lingkungan ataupun di beberapa inang, dan mencemari makanan melalui berbagai jalur. Keamanan pangan tergantung pada pemahaman jalur ini cukup mencegah kontaminasi dan infeksi atau keracunan makanan. Selanjutnya itu ketahanan pangan. Yang pertama ini ada bakteri. Bakteri merupakan makhluk besar tunggal yang berkembang biak dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Bakteri perusak pangan sering tumbuh dan menyebabkan kerusakan pada bahan pangan yang mempunyai kandungan protein tinggi. Yang kedua ada mikotoksin. Mikotoksin merupakan satu grup toksin yang sering menghasilkan dari jamur yang mengkontaminasi bahan pangan yang mampu menyebabkan penyakit bagi manusia ketika dicerna. Yang ketiga ada virus. Virus pada bahan pangan jika menyebabkan penyakit pada manusia umumnya memerlukan waktu inkubasi yang panjang. Artinya, jarak waktu konsumsi dan waktu timbulnya gejala penyakit cukup lama, sehingga pelacakan terhadap makanan penyebab penyakit ini cukup sulit ditelusuri. Yang keempat, parasit. Parasit protozoa yang menginfeksi makanan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kontaminasinya terjadi sejak dipanen hingga makanan siap disajikan, umumnya karena proses yang tidak higienis. Selanjutnya, konsep rintangan. Isu pangan di Indonesia ini masih menghadapi banyak tantangan dalam usahanya memenuhi target ketahanan pangan. Kriteria dari ketahanan pangan sendiri adalah adanya pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan setiap individu di tanah air untuk menjamin berlangsung dan berkembangnya kehidupan yang normal. Dalam pidato dengan tema strategi ketahanan pangan nasional menghadapi revolusi industri 4.0, mantan Menteri Pertanian periode 2004-2009 menyampaikan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Pertama adalah masalah lahan pertanian yang menyusut. Indonesia memang luas namun
Ingat, 2/3 wilayah kita adalah lautan. Kemudian dalam 1/3 wilayah yang tersisa, luasnya sekitar 190 juta hektar. Hanya tersedia 45 juta hektar lahan pertanian. Kedua, jika dibagi dengan pertumbuhan dan jumlah penduduk, ternyata memang ada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ini juga kemudian didukung dengan produktivitas yang rendah terhadap pangan utama kita. Jelasnya, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam memajukan potensi pangan di Indonesia. Yang pertama adalah pembenahan produksi, kedua ada pada konsumsinya sendiri, ketiga aspek distribusinya. Selanjutnya yaitu pembusukan. Sebagai bahan biologis, makanan memburuk dari waktu ke waktu, dan meskipun ini tidak dapat sepenuhnya dicegah, salah satu tujuan pengolahan makanan adalah untuk memperlambat laju memburuk dengan memilih formulasi bahan yang sesuai, metode pemrosesan dan pengemasan, dan kondisi penyimpanan. Kerusakan dapat didefinisikan dalam angka cara. Yang pertama, makanan tidak lagi dapat diterima oleh konsumen karena perubahan sifat sensorik. Namun, ini tidak selalu mudah karena perbedaan persepsi kualitas oleh konsumen yang berbeda. Semisal keju matang, cetakan matang yang matang dapat dianggap sebagai tinggi kualitas dan menarik bagi beberapa konsumen dan manja dan menjijikan bagi orang lain. Kedua, makanan dapat dikatakan telah manja ketika jumlah dan aktivitas mikroorganisme membuatnya tidak aman untuk dimakan. Makanan yang dimanjakan ketika memburuknya satu atau lebih nutrisi berarti tidak lagi memiliki nilai gizinya yang dinyatakan, menurut Singh dan Ardesson tahun 2004. Ada beberapa yang terjadi pada pembusukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua itu ada perubahan fisik, yang ketiga ada migrasi kelembaban, keempat ada perubahan biokimia, kelima perubahan mikrobiologis, keenam bakteri, ketujuh fungsi, dan yang terakhir adalah reaksi enzimnya. Selanjutnya yaitu penilaian umur simpan. Umur simpan atau shelf life didefinisikan sebagai rentang waktu yang dimiliki suatu produk mulai dari produksi hingga konsumsi sebelum produk mengalami penurunan kualitas ataupun rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi, dan hal ini berhubungan dengan kualitas pangan. Penurunan kualitas atau kerusakan produk dapat dilihat dari parameter sensori dan gizinya. Selama rentang waktu umur simpan, produk harus memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan yang tertera pada kemasan, tetap terjaga tampilan, bau, tekstur, rasa, dan fungsinya. Dan produk harus aman dikonsumsi. Nilai umur simpan terhitung sejak produk diproduksi atau dikemas. Selanjutnya yaitu penandaan tanggal. Penandaan pada label ini selalu digunakan dalam penilaian untuk setiap produk pangan yang akan diedarkan di Indonesia. Bagian utama label adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui konsumen. Pada label pangan yang dikemas untuk diperdagangkan harus dicantumkan keterangan mengenai yang pertama, nama produk atau nama dagang. Kedua, daftar bahan yang digunakan. Tiga, berat bersih atau isi bersih atau neto. Keempat, nama produsen dan pengedar. Kelima, ada nomor registrasi. Keenam, kode produksi. Ketujuh, tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya yaitu ketelacakan dan keaslian makanan. Keamanan pangan ini menjadi sangat perhatian bagi masyarakat dunia. Wabah penyakit pada hewan dapat ditularkan ke manusia seperti flu burung, atau keberadaan bahan kimia di atas ambang batas pada pakan atau makanan yang dapat mengancam kualitas dan keamanan produk pangannya sendiri. Keputusan untuk menarik dan penarikan produk diidentifikasi tidak aman menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk melindungi konsumen dari penyakit yang terkandung pada bahan pangan. Traceability atau ketelusuran adalah alat manajemen risiko yang memungkinkan pelaku bisnis atau pihak berwenang untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu landasan dari berbagai negara dalam hal kebijakan keamanan pangan. Pada negara maju, traceability sudah menjadi sebuah kewajiban. Isu keamanan pangan yang mencuat karena adanya wabah flu burung telah menyebabkan peraturan tersebut dibentuk disertai penegasan peraturan yang memadai. Selain isu keamanan pangan, traceability system juga memberikan jaminan keaslian produk dan memberikan informasi yang dapat dipercaya. Baiklah,
Itu penyampaian materi selanjutnya akan Baik, saya akan menjelaskan materi tentang jaminan mutu, pengelolaan mutu pangan, dan keamanan. Yang pertama ada HACCP. Saya akan menjelaskan 7 prinsip HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan makanan dan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya itu. Yang kedua, identifikasi titik kontrol krisis atau CCP dalam proses di mana setiap potensi bahaya dapat dikontrol atau dihilangkan. Yang ketiga, tetapkan tindakan pencegahan dengan batas kritis untuk setiap CCP. Tentukan pratindakan yang tepat yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya. Yang keempat, tetapkan prosedur untuk memantau setiap CCP secara fisik, mikrobiologis, atau kimiawi tes, atau dengan pengamatan visual. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif yang akan diambil bila pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis CCP. Yang keenam, tetapkan prosedur untuk memverifikasi bahwa setiap HACCP beroperasi dengan baik. 7. Buat pencatatan yang efektif untuk mendokumentasikan sistem HACCP. Nah, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah bahan mentah mungkin mengandung bahaya baik secara biologi, kimia maupun fisik? Nah, jika jawabannya tidak, maka bukan critical control point. Sedangkan jika jawabannya iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah penanganan, pengolahan, cara konsumsi dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya tersebut. Nah, jika iya, merupakan bukan CCP. Sedangkan jika jawabannya tidak, maka disebut dengan critical control point. Lebih jelasnya, critical control point ini dilakukan di awal, seperti saat kita mencuci beras. Nah, mencuci beras itu merupakan critical control point. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem manajemen kualitas dan keselamatan. Banyak negara mendasarkan undang-undang keamanan pangan mereka pada standar internasional untuk manajemen risiko keamanan pangan atau dikenal juga dengan ISO 22000 yang dikembangkan dari standar manajemen mutu sebelumnya yaitu ISO 9001 atau undang-undang dapat didasarkan pada Kode Praktik Kodeks tentang Prinsip Umum Higien Pangan pada tahun 1999. ISO 22000 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan yang meliputi 1. Komunikasi interaktif dengan pelanggan dengan pemasok untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan secara memadai di setiap langkah dalam rantai makanan. Yang kedua, manajemen sistem untuk memastikan bahwa sistem keamanan pangan yang efektif ditetapkan, dioperasikan, dan diperbarui dalam kerangka sistem manajemen terstruktur dan dimasukkan ke dalam aktivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, program prasyarat gabungan atau PRP. PRP operasional dan prinsip HACCP. Standar tersebut mensyaratkan bahwa semua bahaya yang diperkirakan akan terjadi dalam rantai makanan harus diidentifikasi dan dinilai. Ini menyediakan sarana untuk mendokumentasikan mengapa bahaya tertentu dikembangkan untuk memastikan pengendalian bahaya dengan mengumpulkan rencana PRP dan HACCP. Nah, selain ada ISO 22000, ada juga ISO 26000. Elemen standar ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial bisnis atau ISO 2016B juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen. Di perusahaan yang lebih besar, sistem QA didasarkan pada manajemen kualitas total TQM. Tujuan dari TQM adalah untuk mendefinisikan dan memahami semua aspek dari suatu proses untuk mengimplementasikan kontrol, memantau kinerja, dan mengukur peningkatan. Oleh karena itu, TQM merupakan filosofi manajemen yang berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas dan daya saing bisnis secara keseluruhan. Secara garis besar, TQM mencakup berbagai bidang di bawah ini. Yang pertama adalah
1. Bahan mentah, pembelian dan pengendalian, termasuk spesifikasi yang disepakati, audit pemasok, penyimpanan bahan mentah, pengendalian stok, keteracakan, inspeksi, investigasi ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Yang kedua, pengendalian proses termasuk identifikasi, verifikasi, dan pemantauan titik kendali kritis dalam skema HACCP, desain higienis pabrik dan tata letak untuk meminimalkan kontaminasi silang, jadwal pembersihan, pencatatan data produksi kritis, prosedur pengembalian sampel, dan rencana darurat untuk mencakup keselamatan masalah. Yang ketiga, bangunan, termasuk metode konstruksi untuk meminimalkan kontaminasi, pemeliharaan, pembuangan limbah. Yang keempat, kontrol kualitas, termasuk spesifikasi produk dan standar kualitas untuk masalah kualitas non-safety, pemantauan dan verifikasi kualitas sebelum distribusi. Yang kelima, ada personil, termasuk pelatihan, kebersihan diri, pakaian, dan pemeriksaan medis. Yang keenam, produk akhir, termasuk jenis dan tingkat pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi kualitas, mengisolasi produk yang tidak sesuai, pemeriksaan kemasan, pemeriksaan catatan, sistem pemantauan, pengaduan. Yang ketujuh, ada distribusi untuk menjaga integritas produk di seluruh rantai, ketelusuran batch, dan sistem penarikan produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan pengendalian proses. Pemantauan dan kontrol proses adalah dasar untuk memanajemen suatu perubahan proses. Adapun yang kita dapat dari keuntungan suatu kontrol proses ialah menghasilkan kualitas produk yang lebih konsisten, operasi sumber daya yang efisien, peningkatan dalam produksi, dan juga keselamatan produk. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada sensor. Sensor ialah instrumen yang mengukur dan mengirimkan variabel proses. Sensor dikelompokkan menjadi pengukuran primer, pengukuran komparatif, pengukuran yang disimpulkan, dan yang terakhir ada pengukuran yang dihitung. Beberapa variabel proses digunakan secara tidak langsung sebagai indikator perubahan biokimia kompleks yang terjadi selama pemrosesan. Misalnya, kombinasi suhu waktu yang diperlukan untuk menghancurkan mikroorganisme. Yang kedua ada biosensor. Biosensor merupakan metode konvensional untuk mendeteksi kontaminan mikroba menggunakan preparasi kultur, perhitungan koloni, kromatografi, dan yang lainnya. Metode biosensor ini mudah digunakan untuk jumlah yang besar dalam suatu pengujian dan juga tidak membutuhkan suatu keahlian yang khusus. Yang ketiga ada proses teknologi analitik dan kualitas berdasarkan desain. Jadi, proses teknologi analitik dan kualitas berdasarkan desain ini ialah pemantauan proses yang cukup menantang karena di dalam makanannya terdapat senyawa atau campuran yang kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di dalam proses teknologi analitik dan kualitas berdasarkan desain ini terdapat 4 komponen utama, yaitu memahami pengaruh faktor dalam proses, yang kedua pemahaman tentang dinamika proses, ketiga ketersediaan instrumen analisis, dan yang terakhir yaitu analisis data dalam jumlah yang besar. Poin selanjutnya yaitu sensor spektroskopi. Sensor spektroskopi ialah suatu teknik yang menggunakan wilayah pada panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik. Penggunaan teknik ini umumnya ada di bidang farmaseutika, diagnostik medis, ilmu pangan dan agrokimia, riset mesin bakar, dan juga spektroskopi di dalam astronomi. Selanjutnya yang kelima yaitu metode ultrasonografi. Jadi, metode ultrasonografi ini memiliki banyak aplikasi dalam analisis pemrosesan.
dan jaminan kualitas makanan. Metode ultrasonografi biasanya berdaya rendah yang digunakan untuk memantau sifat komponen makanan dan produk selama pemrosesan dan penyimpanan. Yang keenam, pengontrol proses. Pengontrol proses ialah informasi dari sensor yang digunakan oleh pengontrol untuk membuat perubahan pada kondisi proses. Pengontrol memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjaga variabel proses pada titik setel yang telah ditentukan dan juga untuk mengontrol urutan tindakan dalam suatu operasi. Poin yang ketujuh yaitu batching dan blending. Contohnya seperti dalam aplikasi lain, pengontrol bisa menentukan formulasi biaya terendah yang diperlukan untuk menghasilkan spesifikasi produk target dari kombinasi bahan mentah yang berbeda. Misalnya kualitas produk daging seperti burger dan sosis, serta profitabilitas produksinya. Masing-masing bisa ditentukan oleh kandungan lemak daging dan proporsi yang akurat dari bahan-bahannya. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yaitu perangkat lunak atau kontrol pengawasan dan akuisisi data. Jadi, misalnya pada pengembangan perangkat lunak ini, operator dapat memantau pengisian tangki atau perubahan warna katup saat membuka atau menutup. Pada pengembangan perangkat lunak ini terdapat grafik yang bersifat interaktif yang bertujuan untuk memungkinkan operator, misalnya menghidupkan motor atau menyesuaikan variabel proses. Yang kesembilan, ada jaringan saraf logika fuzzy. Jaringan saraf logika fuzzy ini ialah suatu program komputer yang sudah dirancang untuk mensimulasikan neuron otak. Terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang analog dengan neuron biologis. Masing-masing memiliki banyak masukan dan keluaran dengan sejumlah kecil memori. Sistem elemen pemrosesan sederhana yang saling berhubungan dapat mempelajari keterkaitan yang kompleks antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya yang ke-10 yaitu logika fuzzy. Logika fuzzy ialah mensimulasikan proses penalaran manusia dan meniru bagaimana seseorang akan membuat keputusan dengan membiarkan komputer berperilaku kurang tepat dan logis dari komputer konvensional. Poin yang terakhir yaitu robotika. Pada robotika terdapat penggunaan dalam industri makanan yang relatif terbatas selama beberapa tahun ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait dan diidentifikasi. Keuntungan robotika dibandingkan dengan sistem elektromekanis adalah kemampuannya untuk memprogramkan ulang operasi mereka dalam tugas yang berbeda, guna memberikan kemampuan produksi yang fleksibel. Hal ini berdasarkan dengan penurunan biaya robot yang berkelanjutan dibandingkan dengan kenaikan biaya tenaga kerja, membuat otomatisasi semakin menarik. Adapun komponen utama dalam mesin robotika adalah prosesor mikroelektronik yang menggunakan jaringan saraf untuk memproses informasi dari sistem penglihatan untuk mengenali dan menemukan orientasi produk. Kemudian bisa juga menggunakan motor servo untuk menggerakkan lengan dan gripper yang sensitif terhadap tekanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 7 yaitu desain higienis dan pembersihan fasilitas pemrosesan dalam peralatan. Jadi yang pertama itu ada desain higienis. Nah, desain higienis ini terdiri dari konstruksi salah satunya, metode konstruksi dan bahan yang digunakan untuk membangun dinding dan tahap bangunan pengolahan makanan diupayakan untuk mencegah masuknya serangga, burung, dan hewan pengerat. Dinding dan lantai bangunan harusnya memiliki sifat keras, bebas retak, dan halus, tahan terhadap kelembapan, tidak menyerap, tahan terhadap korosi dan bahan kimia pembersih.
tahan lama, dan mudah dibersihkan dan dirawat. Jadi dapat kita lihat di gambarnya bahwa yang di atas itu adalah dinding atau atapnya itu harus benar-benar bersih, kokoh, keras, dan begitupun lantainya terlihat sangat bersih, tidak ada lubang, dan harus tidak menyebabkan seperti ada lubang-lubang untuk masuknya hewan atau hama gitu. Terus yang kedua itu ada tata letak. Semua bangunan pengolahan makanan dirancang untuk memenuhi persyaratan sanitasi sebagai berikut. 1. Permukaan mudah dibersihkan sepenuhnya untuk meminimalkan resiko menampung hama dan mikroorganisme yang akan mencemari makanan. Yang kedua, makanan bergerak melalui proses dan melalui bangunan dengan cara mencegah proses tersebut terkontaminasi oleh bahan mentah yang masuk. Yang ketiga, layanan utilitas dirutekan melalui gedung dengan cara yang tidak dapat menyebabkan penumpukan debu atau kebocoran dari pipa yang dapat mencemari produk. Yang keempat, ruang pemrosesan dirancang agar cukup besar untuk menampung semua yang dibutuhkan. Yang ketiga, fasilitas ruang ganti dan toilet karyawan terletak jauh dari ruang pemrosesan. Yang ketiga itu ada peralatan. Semua peralatan yang digunakan untuk menangani atau memproses harus dirancang untuk melindungi produk dari bahaya fisik, kimia maupun biologi. Kan bahaya banget tuh kalau misalnya peralatannya itu nggak aman, otomatis kualitas makanannya pun akan berkurang. Semua bahan permukaan kontak makanan harus 1. Tahan air dan bebas dari retakan dan celah. Yang kedua, non-porous, non-absorbent, non-contaminating, dan tidak memindahkan bau atau noda ke produk. Yang keempat, tidak reaktif, tidak beracun, dan tahan korosi. Tahan lama, bebas perawatan, dan dapat diakses untuk pemeriksaan dan pembersihan. Mudah dibongkar atau dibersihkan. Rutinitas pembersihan untuk peralatan dan fasilitas adalah bagian dari good manufacturing. Nah, selanjutnya kita masuk ke layanan utilitas. Unit utilitas merupakan sarana penunjang proses yang diperlukan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Moorman pada 2011 menjelaskan tentang standar penerapan listrik, intensitas cahaya, dan keseragaman pencahayaan. Pencahayaan yang sesuai di gudang dan detail lampu yang sesuai. Tergantung pada jenis proses dan iklim pemanas, ventilasi atau pendingin udara di toning mungkin diperlukan untuk menjaga suhu dan kelembapan yang dibutuhkan di dalam bangunan. Nah, dapat dilihat dari contoh gambar itu adalah contoh pencahayaan di area pemrosesan. Jadi itu harus pencahayaannya benar-benar bagus, nggak boleh kayak gelap gitu karena itu akan membahayakan juga kan, apalagi kalau ada proses pemotong-pemotongan gitu dan masih dilakukan oleh manusia, pasti itu berbahaya banget. Terus ada masuk ke bagian pembersihan dan sanitasi. Yang pertama itu disinfektan. Metode yang digunakan untuk mendisinfeksi air agar aman dari bakteri, virus, dan parasit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan disinfeksi meliputi jumlah dan karakteristik mikroorganisme yang ada, suhu penggunaan, jumlah bahan organik atau deposit mineral yang ada, pH pembersih klorin lebih efektif daripada pH yang rendah, lamanya waktu saniter, bersentuhan dengan permukaan, tindakan pembasmi kuman penyakit, koefisien fenol, perbandingan sanitizer aktivitas dengan fenol murni. Nah, yang kedua itu ada metode pembersihannya. Metode pembersihan manual menggunakan sikat atau mesin penggosok misalnya lantai scrubber. Gunakan tenaga mekanis dan deterjen untuk menghilangkan kotoran. Dalam pembersihan bertekanan tinggi, larutan deterjen seringkali peningkatan suhu disemprotkan dengan tekanan tinggi ke permukaan untuk dibersihkan dan gaya mekanis menghilangkan tanah. Jadi pembersihannya itu juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan keadaan ya. Jadi semakin besar tekanannya itu juga harus semakin besar pembersihannya, kayak suhunya ditingkatkan, larutan deterjennya dibanyakin, dan
Metode pembersihannya pun berbeda-beda, nggak semuanya sama. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk menjaga kebersihan dari makanan yang diproduksi. Materi yang ke-8 yaitu tentang prinsip rekayasa. Prinsip rekayasa terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu 1.8.1 tentang transfer massa dan keseimbangan massa, yang merupakan aspek penting dari sejumlah besar operasi pemrosesan makanan, terutama dalam ekstraksi pelarut, pemrosesan membran, serta distilasi. Adapun faktor yang mempengaruhi laju perpindahan massa adalah gaya pendorong untuk memindahkan material dan hambatan alirannya. Kemudian, untuk padatan terlarut dalam cairan, gaya penggeraknya adalah perbedaan konsentrasi padatan. Sedangkan untuk gas dan uap ialah perbedaan tekanan parsial dan suatu media tempat cairan gas atau uap tersebut. Poin selanjutnya yaitu 1.8.1.1 tentang timbangan massa. Pada timbangan massa, biasanya digunakan untuk merancang proses, menghitung jumlah bahan dalam aliran proses yang berbeda, menghitung formulasi resep, komposisi setelah pencampuran, hasil proses, dan yang terakhir yaitu efisiensi pemisahan. Aliran cairan. Studi cairan sangat penting dan dibagi ke dalam cairan statis atau cairan stasioner dan dinamika cairan atau cairan bergerak. Properti cairan statis adalah tekanan yang mereka berikan pada kapal. Tekanan terkait dengan kepadatan cairan dan kedalaman atau massa cairan dalam kapal. Cairan di dasar kapal berada pada tekanan yang lebih tinggi daripada di permukaan karena berat cairan di atas atau disebut kepala hidrostatik. Ini penting dalam desain tangki penong dan kapal pengolahan untuk memastikan bahwa kapal dibangun menggunakan bahan dengan kekuatan yang memadai. Hidrostatik besar kepala juga mempengaruhi titik didih cairan yang penting dalam desain beberapa jenis peralatan penguapan. Persamaan Bernoulli yang merupakan pernyataan konservasi energi digunakan untuk menghitung keseimbangan energi ketika cairan mengalir melalui pipa, laju aliran, atau tekanan yang dikembangkan oleh pompa. Selanjutnya, aliran cairan melalui tempat tidur yang ideal fluida. Ketika udara melewati tempat tidur makanan, partikel-partikel menciptakan ketahanan terhadap aliran udara dan mengurangi yang tersedia untuk mengalir melalui tempat tidur. Sebagai kecepatan udara meningkat, titik dicapai di mana berat makanan hanya seimbang dengan kekuatan udara dan makanan menjadi cairan. Semisalnya itu tempat tidur yang cairan pengeringan dan pembukuan. Jika kecepatan ditingkatkan lebih lanjut, tempat tidur menjadi lebih terbuka atau yang disebut kekosongan meningkat. Sampai akhirnya partikel-partikel yang disampaikan dalam aliran cair, misalnya pengaliran pneumatik, lihat atau pengangkutan pneumatik. Kecepatan udara diperlukan untuk mencapai fluidisasi partikel bulat. Selanjutnya, transisi fase dan kaca. Transisi fase dan kaca yaitu perubahan keadaan suatu bahan dari cair menjadi padat atau gas dan kembali dikenal sebagai sebuah transisi fase, dan ini penting dalam banyak jenis pemrosesan makanan. Contoh transisi fase dalam makanan yaitu gelatinisasi pati. Transisi fase dan kaca terdiri dari pembangkitan uap dan transisi kaca. Pembangkitan uap adalah tekanan uap, ukuran laju pelepasan molekul air sebagai gas dari cairan. Sedangkan transisi kaca yaitu jenis transisi lain yang dikenal sebagai transisi kaca atau mobilitas molekuler, yaitu energi panas yang lebih tinggi menyebabkan molekul bergerak lebih cepat. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang kalor sensibel dan laten. Kalor sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi wujudnya tidak berubah. Persamaan kalor sensibel adalah Q sama dengan M kali Cp dikali delta T, di mana Q sama dengan energi kalor yang dilepas atau diterima suatu zat. M merupakan massa zat, Cp merupakan kalor jenis zat, delta T sama dengan perubahan temperatur yang terjadi. Sedangkan kalor laten adalah panas yang diperlukan untuk mengubah wujud benda,
tetapi temperaturnya tetap. Secara umum, kalor laten yang digunakan untuk mengubah fase suatu zat dirumuskan dengan Q sama dengan M kali H1, di mana Q sama dengan energi kalor yang dilepas atau diterima suatu zat, M adalah massa, H1 merupakan kalor laten. Terima kasih. Selanjutnya mengenai keseimbangan energi. Hukum pertama termodinamika berbunyi, kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Nah, secara matematis ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W. Hukum pertama termodinamika berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Nah, jadi kita masuk ke bagian jenis perpindahan panas. Perpindahan panas itu terdiri dari 3. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang kedua, ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, yaitu udara atau angin. Yang ketiga, ada radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Nah, jadi ini contoh perpindahan panasnya ya, yaitu yang pertama itu konduksi. Contoh-contohnya itu seperti knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang ketiga, mentega yang panas di wajan menjadi leleh karena panas. Yang kedua, contoh dari konveksi itu ada gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadi angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang menumbung tinggi. Yang ketiga ada radiasi, contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang keempat, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang kelima, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, dapat dibayangkan ya contoh-contohnya dan perbedaannya dari ketiga perpindahan panas ini. Pada poin 1.8.4.4 tentang pengaruh panas pada mikroorganisme dan enzim. Panas mengubah sifat protein yang menghancurkan aktivitas enzim dan metabolisme yang dikendalikan oleh enzim dalam suatu mikroorganisme dan sel makanan. Terdapat 2 implikasi penting yang timbul dari waktu pengurangan desimal. Yang pertama yaitu semakin tinggi jumlah mikroorganisme yang ada dalam bahan mentah, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlahnya pada tingkatan yang ditentukan. Yang kedua, karena perusakan mikroba terjadi secara logaritmik, maka secara teoritis memungkinkan untuk menghancurkan sel hanya pada setelah pemanasan dalam waktu yang tidak terbatas. Kemudian, ada juga sejumlah besar faktor yang menentukan ketahanan panas mikroorganisme, yaitu jenis mikroorganismenya, kondisi inkubasi selama pertumbuhan sel atau pembentukan spora, dan juga kondisi selama perlakuan panas. Kemudian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut dengan produk. Selanjutnya, pengaruh panas pada karakteristik, nutrisi, dan sensorik makanan. Penghancuran banyak vitamin, senyawa aroma, dan pigmen oleh panas berikut reaksi urutan pertama,
yang sama terhadap penghancuran mikroba. Contoh nilai D dan Z vitamin dan pigmen yang dipilih dalam nilai Z umum lebih tinggi daripada mikroorganisme dan enzim. Akibatnya, nutrisi dan sifat sensorik lebih baik dipertahankan oleh penggunaan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih pendek selama pemrosesan panas. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memilih kombinasi waktu temperatur dari kurva TDT atau yang semuanya mencapai tingkat enzim atau penghancuran mikroba untuk mengoptimalkan proses nutrisi, retensi, atau pelestarian kualitas sensorik yang diinginkan. Konsep ini membentuk dasar dari individual quick balance. Kedua, suhu tinggi waktu pendek pasteurisasi HTST. 3. Sterilisasi suhu ultra high UHT. Dan yang terakhir, eksklusi HTST. Selanjutnya yaitu kehilangan nutrisi. Pemrosesan panas adalah penyebab utama perubahan sifat nutrisi dan sensorik makanan. Karena panas termasuk gelatinisasi pati dan koagulasi protein yang meningkatkan daya cerna dan penghancuran senyawa antinutrional, misalnya penghambat tripsin dalam kacang-kacangan. Baiklah, itu aja penyampaian dari kelompok 2 dari materi sifat makanan dan hasil pengolahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan apa yang kami sampaikan semoga bisa dipahami dan dicatat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.